Halo sahabat Republik Investor, kembali lagi bersama saya Bima. Di video kali ini kita masih akan membahas aplikasi dari Mandiri Sekuritas, yaitu adalah aplikasi MOS. Tapi di video kali ini kita akan membahas salah satu menu, yaitu adalah menu portofolio. Seperti apa ulasannya? Mari kita simak bersama-sama. Yuk. Baik, kita bisa langsung mulai saja untuk ulasannya. Di tampilan layar teman-teman, ini adalah tampilan menu portofolio versi PC atau versi Windows ya. Kalau seandainya teman-teman memang lebih sering atau lebih banyak menggunakan versi mobile, saya pikir ini kurang lebih hampir sama, hanya beda dari sisi tampilan saja. Kalau dari sisi fungsi, dari sisi beberapa menu yang terdapat di PC ini kurang lebih memang sudah tersedia juga di mobile. Jadi dengan kita mempelajari yang ada di PC, portofolio saat ini, yang di mobile pun teman-teman seharusnya bisa menerapkannya. Jadi kurang lebih memang hampir sama, hanya beda dari sisi tampilan saja. Baik, kita akan coba memulai dari bagian-bagian yang perlu kita ketahui dari menu portofolio ini. Ada 3 bagian. Itu bagian pertama adalah masalah cash. Jadi di bagian cash ini ada T plus 0, remain trade limit, net cash T plus 2, ada juga penalti. Lalu di bagian kedua itu adalah isi dari portofolio kita dan juga isi dari portofolio teman-teman semua ya. Di sini juga sudah tersedia total aset kita secara nominal sahamnya berapa, stock value-nya, market value-nya juga sudah tersedia. Lalu bagian yang ketiga itu adalah posisi cash flow kita, pergerakan dana kita keluar masuk saham selama 2 hari ke belakang. Jadi kita bisa melihat pergerakannya 2 hari yang lalu itu seperti apa. Jadi kita nanti bisa menerapkannya atau bisa kita baca dari bagian cash flow di bawah ini. Dan sekarang kita coba lihat dari yang bagian atas dulu. Pertama adalah bagian posisi cash. Jadi di bagian cash ini ada 4 keterangan yang teman-teman perlu perhatikan. Pertama itu cash T plus 0, 13 November. Artinya ini adalah hari Jumat. Di T plus 0, ini merupakan kapasitas dana yang bisa kita cairkan hari ini. Berapa kapasitas dana yang bisa kita cairkan? Yaitu adalah Rp67.345.000. Tentu saja harus ada minimal saldo sebesar Rp10.000. Dan kalau teman-teman ingin menarik dana, untuk saat ini di periode masa-masa pandemi saat ini penarikan dananya itu bisa kita lakukan dimulai dari jam 9.30 sampai dengan di jam 11.30 siang. Jadi hanya ada di sesi 1. Sebelumnya, sebelum masa pandemi itu kita bisa melakukan penarikan dana sampai jam 2 siang. Tapi karena ada masa pandemi, ada keterbatasan aktivitas dari Bank Indonesia juga. Jadi aktivitas penarikan dana hanya sebatas di jam 11.30 siang. Nah, di T plus 0 ini merupakan sisa dana transaksi kita 2 hari yang lalu. Artinya, kalau seandainya kita mau melakukan penarikan dana, kita jual dulu sahamnya 2 hari yang lalu. Jadi pas di hari ini kita tinggal mencairkannya saja. Jadi nggak mungkin ya, teman-teman jual hari ini, dicairkan juga hari ini, itu nggak bisa. Jadi kenapa tidak bisanya nanti kita coba ulas di bagian bawah di masalah cash flow. Jadi teman-teman kalau mau ada penarikan dana, jual saham hari Senin. Hari Rabu kita bisa cairkan. Jadi prepare 2 hari sebelumnya untuk melakukan penarikan dana. Nah, 67 juta ini bisa kita cairkan. Ingat ya, ini adalah dana yang bisa kita cairkan. Dana bukan untuk dana transaksi ya. Nanti kita coba akan lihat ke bawahnya sedikit. Ini untuk dana yang transaksi. Yaitu adalah di posisi yang net cash T plus 2. Net cash T plus 2 ini jatuh pada tanggal 17 November. Kalau tanggal 13 itu hari Jumat, berarti 17 November ini adalah hari Selasa. Jadi untuk teman-teman yang menginginkan atau ingin melihat posisi cash kita per saat ini real ya. Real cash kita berapa sih? Oh, dalam hal ini di sini minus 186.400 sekian. Kalau seandainya posisinya minus 186 juta, artinya kita sudah menggunakan dana pinjaman. Dana pinjaman ini apa? Nanti kita akan bahas di bagian remain trade limit. Sekarang kita coba lihat net cash T plus 2. Kenapa disebut T plus 2? Dan ini adalah dana yang siap untuk kita transaksikan ya, karena posisinya sudah minus. Artinya kita pun sudah menggunakan dana pinjaman. Artinya duit cash kita sudah tidak ada, malahan justru kita menggunakan dana pinjaman. Jadi tinggal kita mengatur untuk melakukan penjualan. Nah, sekarang kalau seandainya kita lihat, kenapa di sini istilahnya T plus 2 dan tanggalnya 17 November di hari Selasa nanti. Sementara sekarang data yang terakhir kita gunakan adalah data per hari Jumat. Atau sekarang tanggal 13 November. Nah, kalau seandainya kita melakukan pembelian saham, memang secara sistem, begitu kita beli, detik itu juga sahamnya akan masuk ke dalam portofolio. Begitu kita jual, sahamnya pun akan langsung detik itu juga keluar dari portofolio.
Nah, cuman pencatatan yang ada di bagian portofolio, ini kita berdasarkan data settlement juga. Artinya, pada saat kita melakukan pembelian saham misalkan, begitu kita beli saham, memang portofolio kita langsung bertambah. Oh, saham A kita langsung beli, dapat dapat sahamnya nih. Nah, cuman secara pencatatan nama kita di back office, di bagian administrasi atau di bagian settlement, itu baru tercatat 2 hari kemudian atau di hari Selasa. Jadi kalau teman-teman beli saham Telkom nih hari Jumat, nah pas hari Senin, teman-teman tuh belum jadi pemegang sahamnya. Baru resmi jadi pemegang saham itu di hari Selasa, yaitu adalah di T plus 2 setelah pencatatannya selesai. Jadi begitu kita beli saham, proses pencatatannya, proses administrasinya itu 2 hari. Itulah kenapa selalu ada istilah T plus 2. Jadi begitu kita beli saham, kita baru dianggap sebagai pemegang saham itu di hari kedua setelahnya. Itulah kenapa pada saat kita ingin melakukan pencairan dana juga seperti itu. Kita jual dulu hari Jumat, hari Selasa baru benar-benar kita mendapatkan dananya. Jadi secara sistem, begitu kita jual saham, memang langsung keluar sahamnya dari portofolio kita, tapi cash-nya tidak bisa langsung dicairkan. Bisa dicairkannya itu di hari Selasa atau 2 hari setelahnya, setelah nama kita dikeluarkan dari pemegang saham. Itulah kenapa pentingnya teman-teman mengetahui posisi T plus 2 atau istilahnya settlement-nya ya, pencatatan administrasinya atau di bagian back office-nya. Nah, semoga teman-teman bisa cukup jelas untuk pembahasan mengenai net cash T plus 2 ini. Lalu di bagian atasnya ini adalah remain trade limit. Oh ya, satu lagi. Di posisi saya saat ini di T plus 2 saya minus 186 juta. Artinya dalam jangka waktu 2 hari ke depan, Senin, Selasa itu saya sudah harus lunasin. Karena ini jatuh tempo ya. Jatuh tempo per tanggal 17, itu dana saya minus 186 juta. Biar nggak kena bunga, ya, biar nggak kena bunga di tanggal 17 ini, saya sudah harus melakukan deposit sebesar ini. Biar kita nggak kena bunga. Kalau seandainya teman-teman membiarkan aja seperti ini, nantinya di T plus 4 atau di hari Kamisnya akan ada for sale ya, penjualan paksa ya. Tentu saja kita ingin menghindari hal itu ya. Baik, kita balik ke remain trade limit. Remain trade limit ini adalah dana pinjaman yang disiapkan untuk seluruh nasabah dari Mandiri Sekuritas tanpa terkecuali ya. Jadi siapapun bisa menggunakannya. Memang fasilitas ini berbeda dengan pinjaman di bank ya. Kalau di bank kan kita harus datang dulu, kita melakukan pengajuan, belum tentu apa yang kita ajukan itu disetujui gitu. Nah, tapi kalau di Mandiri Sekuritas itu angkanya sudah pasti. Kalau seandainya kita ada dana mengendap cash 100 juta, kita langsung bisa dapat fasilitas remain trade limit 3 kali lipatnya kan. Jadi kalau kita punya 100 juta cash, langsung remain trade limitnya menjadi 300 juta. Nah, penggunaannya sendiri teman-teman bisa menyesuaikan dari pilihan-pilihan sahamnya. Semakin bagus sahamnya, remain trade limitnya bisa digunakan semakin maksimal. Tapi kalau saham yang kita beli adalah saham kategori gorengan atau kategori lapis 2, lapis 3, pastinya nanti ada istilahnya itu haircut. Nanti kita akan bahas di bagian pembahasan masalah portofolio, di bagian saham. Jadi nanti masing-masing haircut akan mempengaruhi nilai pinjaman kita. Tentunya teman-teman juga suka mengalami kan, kalau seandainya beli gorengan, remain trade limit atau margin yang kita gunakan itu bisanya sedikit doang. Tapi saat kita beli saham blue chip, saham-saham yang besar, itu kita bisa menggunakannya biasanya secara maksimal gitu untuk dana pinjamannya. Nah, itu kurang lebih mengenai remain trade limit. Teman-teman harus perhatikan maksimal penggunaan dari remain trade limit ini adalah 4 hari. T plus 2 adalah jatuh tempo untuk kita melunasinya. Jadi setelah teman-teman minjem nih, 2 hari kemudian harus dikembalikan. Kalau nggak dikembalikan itu akan ada kena bunga. Jadi kalau teman-teman membiarkannya begitu saja, nanti teman-teman bisa kena bunga. Nah, untuk perhitungan bunganya sudah kita jelaskan di video sebelumnya, teman-teman bisa langsung ngecek di video sebelumnya. Kalau seandainya sampai hari keempat, teman-teman tidak melakukan penyetoran dana, tidak menjual saham, secara otomatis nanti akan ada istilahnya for sale. Tentu saja sebelum dilakukannya for sale, teman-teman akan mendapatkan email notifikasi pemberitahuan terlebih dahulu bahwa teman-teman harus melakukan penjualan sekian atau harus melakukan deposit sekian. Itu sudah dijelaskan juga di dalam email, teman-teman silakan tinggal memperhatikannya. Lalu berikutnya, di bagian sebelah kanan ini ada istilahnya penalty charge. Penalty charge ini adalah bunga ya, bunga yang kita dapatkan di sepanjang bulan berjalan. Kalau sekarang bulan November,
Artinya dari awal tanggal 1 sampai dengan pertanggal hari ini itu sudah terdapat bunga 1,7 juta. 1,7 juta ini akan otomatis menambah minus kita yang ada di sini. Jadi otomatis nanti ini akan bertambah sampai dengan sekitar 188 juta ya, 188 juta bertambah 1,7 juta minusnya. Jadi otomatis ini akan mengurangi posisi cash kita di akhir bulan nanti. Jadi pas di tanggal 1 Desember penalty charge ini akan kembali menjadi 0 lagi. Nanti kalau teman-teman pakai bunga lagi ya ini bertambah lagi bunganya. Itu kurang lebih mengenai penalty charge. Berikutnya di bagian portofolio teman-teman bisa sama-sama melihat di sini ada keterangan average, last, lot, jumlah lembar saham. Tentunya teman-teman sudah sangat familiar ya tentang hal ini. Lalu ada istilahnya open sell. Jadi kalau teman-teman ada antri penjualan ya, kalau sekarang teman-teman antri penjualan akan terlihat di sini posisinya open sell. Lalu ada stock value, market value, dan ini ada tambahan keterangan, yaitu adalah haircut value. Teman-teman bisa lihat ya, haircut value ini adalah nilai jaminan ya. Jadi kalau seandainya teman-teman ada keperluan untuk pengajuan margin, untuk rekening margin, angka yang digunakan atau angka yang dijadikan patokan adalah angka dari haircut value ini. Jadi walaupun sekarang nilai saham kita adalah 460 juta, tapi sebenarnya nilai yang diakui sebagai jaminan adalah 280 juta. Kenapa? Kenapa 280 juta? Di sini ada pengurangan cukup banyak itu dari agro. Agro itu seharusnya nilai market value-nya 285 juta. Tapi di sini hanya dinilai setengahnya saja. Kenapa? Karena agro itu termasuk saham yang haircut-nya itu cukup tinggi. 60% ya. Jadi termasuk saham lapis 2 atau bahkan sampai lapis 3 ya. Jadi ini yang membuat nilai jaminannya itu dari yang sebelumnya 460 turun menjadi 280. Jadi secara kualitas saham itu bisa kita nilai juga dari haircut value-nya. Cuman ini hanya penambahan informasi saja, penambahan keterangan saja hanya untuk keperluan pengajuan rekening margin di Mandiri Sekuritas. Kalau tidak melihat hal itu, teman-teman ya bisa abaikan saja untuk informasi ini. Lalu berikutnya adalah bagian cash flow. Di bagian cash flow ini, teman-teman bisa melihat ada istilahnya for sale, suspend, T plus 0, T plus 1, T plus 2. Konsepnya sama seperti yang di atas tadi. Kalau kita lihat di sini T plus 2 ya. T plus 2 ini adalah posisi terakhir, posisi cash kita sebenarnya. Real cash kita itu sekarang minus 184 juta. Tentu saja kurang lebih hampir sama dengan yang di sini. Yang di bagian atas ini ya. Jadi posisi portofolio kita saat ini minus 184 juta. Nanti jatuh temponya di hari Selasa, di tanggal 17 November. Lalu di hari sebelumnya, yaitu adalah di hari Senin, akan ada dana sebesar 112 juta di posisi cash T plus 0 di tanggal 16 nanti itu sebesar 112 juta. Jadi nanti kita bisa cairkan sebesar 112 juta di hari Senin nanti. Sesuai dengan cash flow yang ada di sini. Sesuai dengan transaksi yang kita lakukan di 2 hari yang lalu. Jadi ingat ya, selalu posisi 112 ini itu akibat dari transaksi 2 hari yang lalu. Karena kita mengenal istilah T plus 2. Begitupun berikutnya, dana ini yang tersedia hari ini ya. Hari ini kan 67 juta. T plus 0-nya per tanggal 13 hari ini adalah 67 juta. Ini juga hasil dari transaksi kita 2 hari yang lalu. Artinya hari Rabu ya. Kalau hari ini hari Jumat, 67 juta ini kita dapat karena transaksi kita di hari Rabu. Hari Rabu sempat ada pembelian 224 juta. Sebenarnya cash kita ada 291 juta. Makanya masih ada selisih 67 juta ya. Ini masih ada sisa cash kita 2 hari yang lalu sebesar 67 juta. Dan bisa kita cairkan di hari ini, di hari Jumat, di tanggal 13 November. Lalu berikutnya, di sini ada istilah suspend, lalu ada istilah juga for sale. Kalau seandainya nanti ada suspend atau teman-teman akunnya tidak bisa melakukan pembelian ya, biasanya penyebab dari suspend ini itu ketika pinjaman kita, ketika kita minjem nih, sudah memasuki periode hari ketiga atau T plus 3 setelah T plus 2 ini kan jatuh tempo tanggal 17 nih misalkan. Saya punya hutang tanggal 17 186 juta. Kalau seandainya saya tidak melunasi, di T plus 3-nya atau besok harinya itu pasti rekening saya akan suspend. Suspendnya itu biasanya maksimal paling lama 2 hari untuk saat ini. Jadi nanti akan muncul di sini untuk keterangan suspendnya. Lalu berikutnya sebelah lagi, ini adalah kolom untuk for sale ya. Jadi kalau seandainya teman-teman sampai hari keempat
tidak ada melakukan penjualan, tidak ada deposit dana, nanti akan ada keterangan untuk seberapa besar sih dana yang akan di for sale. Selain akan mendapatkan informasi di email, teman-teman juga akan mendapatkan keterangan for sale di bagian bawah sini. Baik, mungkin seperti itu penjelasan saya di menu portofolio dari aplikasi Mandiri Sekuritas. Semoga bisa memberikan informasi untuk teman-teman semua, dan semoga saya bisa terus memberikan informasi-informasi menarik di video berikutnya. Salam cuan!